syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita seyogyanya mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada malam hari ini tadi saya umumkan, namun memang kita diuji oleh Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Kita sedikit diuji rasa sabar, lapar. Malam hari ini kita diuji rasa kesabaran. Artinya apa? Penceramah yang sudah dijadwalkan namun berhalangan hadir. Alhamdulillah, walaupun berhalangan hadir, yang penting kita berkumpul, bersimpuh, bermuajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, saya yakin yang tetap duduk di masjid yang mulia ini di antaranya orang-orang yang senantiasa hadir di majlis ilmunya Allah. Yang pertama, fadilahnya diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan dengan kita kumpulnya di sini dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosa yang kita perbuat, baik dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak sengaja, saya yakin Allah mengampuni, Allah menghapus segala dosa-dosa yang kita perbuat. Enak banget Bu, Bapak, enak kita tibang duduk doang di masjid yang begitu mulia. Kita duduk ber-AC, dingin, nyaman, namun kita diampuni segala dosa-dosa kita. Orang yang rugi ketika ditinggal Ramadan, orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang sangat rugi. Nikmat yang paling besar bukan nikmat harta, bukan nikmat-nikmat lainnya, tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat ketika kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita pulang ditinggal oleh Ramadan ini kita tidak mendapatkan sedikit ampunan oleh Allah. Rugi kita. Malam 2:30 bangun qiyamul lail, maghrib siap-siap kita tarawih, paginya kita puasa, tapi namun 1000 sayang, 1000 sayang, satu pun ibadah tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita mumpung ada sisa-sisa beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Jangan sampai kita sia-siakan Ramadan ini. Tinggal hitung beberapa hari lagi. Ada orang tinggal ngitung beberapa hari lagi sudah sibuk ngitung-ngitung baju barunya. Berangkat ke mall namun masjid sedikit pun tidak disentuh. Ketika mendengar hayya 'alal falah, sedikit pun kuping hati tidak bergerak untuk menuju rumahnya Allah. Padahal ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami, ya Allah, berikan kami rezeki yang halal yang berkah, ya Allah, panjangkanlah umur kami, ya Allah, segala aktivitas kita, segala hajat-hajat kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalimat hayya 'alal falah makna yang aslinya sini hambaku, saya kabulkan segala permintaanmu. Namun kita enggan untuk menerima kabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alal shalah, santai kita nonton TV. Apalagi kalau malam nonton Ikatan Cinta, Masya Allah. Ibu-ibu terutama Bu, jangan tergiur dengan TV zaman sekarang Bu ya. Nah, kita banyakin baca Quran. Nah, oleh karena itu di akhir-akhir bulan Ramadan itu kita betul-betul giat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iktikaf, belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan iktikaf. Kemudian taraweh, jangan disia-siakan taraweh. Kita hadir lillahi ta'ala, insya Allah salah satu yang duduk di hari ini, malam ini, saya yakin Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang kedua, orang yang senantiasa hadir di majlis ilmunya Allah, senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bagaikan orang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat sholat sunnah. Pernah Bapak Ibu melakukan sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah? Jangankan 1000, 11 rakaat aja udah pada gempor kaki. Betul? Nah, jangankan 1000, 11 rakaat tarawih aja kita nyari paling cepat. Mana paling cepat? Masjid paling cepat. Mana paling cepat? Lah 23, saya nggak jadi 23, pengen 11. Nah, itu timbang sholat tarawih. Nah, ini kita duduk
di majlis ilmunya Allah, kita mendapatkan pahala 1000 seperti orang melakukan sholat sunnah 1000 sholat sunnah, 1000 rakaat sholat sunnah. Luar biasa. Timbang duduk doang Bapak Ibu, kita dengerin bacaan ayat per ayat imam membaca, kita nggak hafal ayat Qurannya, dengerin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibaca, fastami'u, dengerin, wa ansitu, diam. Jangan sampai ketika ada orang membaca Al-Quran ngobrol. Ada orang yang sedang melakukan Al-Quran kepanasan, pengennya dangdutan, na'udzubillah. Ketika kita Al-Quran dibaca, wa ansitu, diam, wasma'u, dengerin. Kalau kita nggak hafal, dengerin aja. Agar kenapa? Biar kita diam dan dengerin. La'allakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Al-Quran di yaumil qiyamah nanti bukan jadi syafaat buat kita. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran di dunianya, lidahnya basah dengan membaca Al-Quran, insya Allah saya yakin ketika kita semua berada di alam kubur nanti, ada mungkar nakir menanyakan amal perbuatan kita. Man rabbuka, man nabiyuka. Ada lima pertanyaan. Man imamuka, man ikhwanuka, man qiblatuka. Yang pertama kali menjawab adalah Al-Quranul Karim. Dia akan datang sosoknya menjadi manusia Al-Quranul Karim. Kata Al-Quranul Karim, nanti dulu wahai malaikat, saya adalah orang yang senantiasa dibaca selama di dunia, semasa hidup di dunia almarhum ini. Orang-orang yang senantiasa bahasa lidahnya Al-Quran, Pak, Bu, insya Allah Allah akan kirimkan malaikat ma'as safaratil kirami barorah. Orang yang senantiasa pandai membaca Al-Qurannya, insya Allah Allah utus malaikatnya Allah yang senantiasa menggiring kita menuju kebaikan-kebaikan yang kita akan kerjakan. Sebaliknya, kalau Al-Quran bedanya dengan kitab-kitab lain. Kalau kita baca fikih, kalau kita salah, hati-hati. Kalau kita baca kitab tauhid, hati-hati. Tapi Al-Quran ketika kita baca, jangankan berdosa, enggak perlu berdosa, justru dapat 2 pahala. Kita baca salahnya aja dapat 2 pahala. Bagaimana kalau kita membacanya mahir? Ustaz, saya pengen baca Quran. Ketika kita baca Quran, ada nenek-nenek saya ajarin, baca surah An-Nasr. Saya katakan, Nek, ikutin saya. Innahu kana tawwaba. Dia baca salah. Innahu kawatambaga. Dia salah. Tuh, saya koreksin pelan-pelan. Namanya orang belajar, bukan diejek, diajak, bukan dipukul, dirangkul. Itu namanya orang belajar. Salah wajar. Gitu ya. Jadi tolong semuanya, kita mumpung dikasih umur panjang sama Allah, sehat walafiat. Berapa banyak orang dalam keadaan sehat sekarang tapi enggan melangkahkan kakinya untuk menuju rumah Allah, enggan dia untuk bersujud, bahkan tak malu di tengah-tengah hari mereka minum di pinggir jalan, tidak malu mereka. Padahal Allah sudah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah katakan amanu bukan ya ayyuhan nas? Karena semua manusia belum tentu beriman, tapi kalau orang beriman pasti dia manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil amanu. Makanya alhamdulillah saya yakini ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada malam ini tergolong orang-orang amanu, orang-orang yang beriman, percaya, tidak hanya di lidah saja namun dipraktekkan dalam hatinya. Dia beriman, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, Muhammad Nabi, Muhammad adalah nabiku. Hadirin sidang salat tarawih rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang senantiasa yang hadir di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah pahalanya seperti orang yang menjenguk 1000 orang sakit. Masya Allah. Emang kita kalau jenguk orang sakit nggak pakai modal minimal 2 kilo jeruk. Nah, kita duduk begini nih, duduk di majlis ilmu, kita duduk bersimpuh lillahi ta'ala menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu pahala seperti orang menjenguk 1000 orang sakit. Luar biasa pahalanya. Tidak ada ruginya, Pak, datang ke masjid. Alhamdulillah, Masjid Al-Aqsa selalu kita bacakan pengumumannya 100 box makan kita gratis. Alhamdulillah, kita mendapatkan makan udah itu nyaman.
Jadi tolong semuanya jangan sampai di akhir sisa Ramadan ini kita betul-betul disia-siakan. Kita betul-betul harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk kita mengajak semuanya, wabil khusus diri pribadi saya sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan itulah Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bahkan izkum minan nas, pembebasan api neraka. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita bernumpang mandi. Apabila ada perawan yang kuat rambutnya panjang, boleh bawa kemari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.